Meski ratusan tahun sudah lewat sejak peristiwa hilangnya pedang api dan panglima legendaris itu, kisahnya masih mengalir deras di darah orang-orang Gayo Lues. Bagi mereka, ini bukan sekadar cerita dongeng sebelum tidur, melainkan bagian dari identitas, penanda bahwa tanah mereka pernah dijaga oleh kekuatan yang luar biasa. Setiap kali duduk bersama di warung kopi, atau saat malam berkumpul di balai-balai kayu, selalu saja ada yang memulai cerita dengan kalimat, kata orang tua dulu, pedang itu masih ada, zaman sudah berubah. Jalanan mulai beraspal, sinyal telepon sudah menjangkau kampung-kampung di kaki gunung, dan televisi memperlihatkan dunia luar. Tapi justru perkembangan ini membuat legenda pedang api semakin memancing rasa penasaran. Bukan hanya bagi warga setempat, tapi juga orang luar, para peneliti sejarah, pemburu artefak, bahkan pembuat film dokumenter, mulai datang ke Gayo Lues. Mereka membawa kamera, peta lama, dan peralatan canggih, berharap bisa menemukan petunjuk keberadaan pedang itu. Beberapa di antara mereka memilih jalur ilmiah. Mereka mempelajari catatan kuno Aceh, mencari celah di antara tulisan sejarah yang samar. Ada satu dokumen tua yang menyebutkan, senjata merah dari langit digunakan pada perang besar di pedalaman, tapi kalimatnya dipotong, seolah ada bagian yang sengaja dihapus. Dokumen itu membuat banyak orang percaya bahwa pedang api memang nyata, hanya saja keberadaannya disembunyikan dengan rapat demi keamanan. Sementara itu, pencarian di lapangan punya cerita sendiri. Ada seorang pria tua dari kampung terpencil yang mengaku pernah melihat cahaya merah di puncak bukit ketika ia masih muda. Waktu itu ia sedang mencari kayu bakar di hutan, lalu kabut turun mendadak. Di tengah kabut, ia melihat sekelebat sinar, seperti api tapi tidak membakar pohon di sekitarnya. Saat ia mencoba mendekat, suara dentingan besi terdengar, begitu keras hingga dadanya bergetar. Pria itu ketakutan dan lari tanpa menoleh lagi. Selama bertahun-tahun ia tidak pernah menceritakan kejadian itu, sampai akhirnya usia tuanya membuat ia ingin berbagi rahasia tersebut, dengan harapan ada generasi baru yang bisa mencari kebenarannya. Namun, tidak semua orang yang mencari pedang api pulang dengan cerita indah. Ada kisah tentang sekelompok pemburu harta karun yang masuk terlalu dalam ke hutan Gayo Lues. Mereka membawa peralatan lengkap dan peta yang mereka klaim berasal dari catatan keluarga bangsawan lama. Awalnya mereka melapor ke warga kampung, tapi setelah masuk hutan, mereka tak pernah kembali. Beberapa bulan kemudian, penduduk menemukan salah satu peralatan mereka di tepi sungai, sebuah kompas berkarat dan kain yang terbakar di pinggirannya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan sebagian warga menganggap itu sebagai peringatan bahwa pedang api tidak bisa dicari dengan niat yang salah. Bagi masyarakat setempat, legenda ini mengandung pesan penting. Pedang api adalah simbol perlindungan dan keberanian, bukan kekuasaan atau keserakahan. Anak-anak diajarkan untuk menghormati tanah dan hutan, karena siapa tahu, di balik pepohonan itu ada rahasia besar yang masih dijaga oleh penjaga gaib. Setiap kali ada festival budaya atau upacara adat, cerita tentang panglima dan pedang api kembali diceritakan, dengan iringan musik tradisional yang membuat bulu kuduk berdiri. Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, ada kejadian-kejadian yang membuat orang kembali yakin pedang itu akan muncul. Pada suatu malam, saat bulan purnama, penduduk di sebuah desa mengaku melihat kilatan merah di langit tepat di atas hutan tua. Kilatan itu muncul 3 kali, lalu menghilang. Beberapa hari kemudian, seorang petani menemukan bekas tanah gosong di tengah ladangnya, meski hujan deras baru saja turun malam sebelumnya. Tidak ada penjelasan logis untuk itu, dan tentu saja kabar ini cepat menyebar. Ada juga cerita dari seorang pendaki yang nekat masuk ke daerah terlarang di hutan Gayo Lues. Dia mengaku mendengar suara langkah kaki di belakangnya, padahal dia sendirian. Ketika menoleh, ia melihat siluet seorang pria tinggi dengan pakaian perang lama, berdiri jauh di antara kabut. Siluet itu hanya diam, memegang sesuatu yang panjang di tangannya. Detik berikutnya, kabut menutup pandangan, dan saat terbuka lagi,
sosok itu sudah hilang. Pendaki itu pulang dengan wajah pucat, dan sampai sekarang dia menolak untuk kembali ke sana. Cerita-cerita seperti ini, meskipun terdengar aneh, justru semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa legenda pedang api bukan sekadar kisah masa lalu. Mereka percaya Panglima dan pedang itu masih menjaga tanah Gayo, hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Beberapa tokoh adat bahkan punya pandangan lebih jauh. Menurut mereka, kemunculan kembali pedang api akan menjadi pertanda perubahan besar. Bisa jadi pertanda datangnya perang, atau justru awal dari masa kejayaan baru bagi Aceh. Karena itulah, mereka selalu mengingatkan generasi muda untuk tidak menganggap remeh cerita leluhur. Kadang, yang terlihat seperti mitos hanyalah sejarah yang belum selesai. Kini, setiap kali kabut tebal turun dan hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, orang-orang yang melewati daerah itu sering melambatkan langkah. Ada rasa waspada, bercampur harap. Siapa tahu, di balik kabut itu, ada cahaya merah yang menunggu untuk dilihat, dan dentingan besi yang hanya bisa terdengar oleh mereka yang hatinya benar-benar siap. Dan kalau itu terjadi, mungkin dunia akan kembali melihat kilau pedang api dari Gayo Lues, warisan Dewa Perang Aceh yang selama ini hilang. Dan begitulah, legenda pedang api dari Gayo Lues tetap hidup di antara kabut pegunungan dan bisikan hutan. Meski pedangnya hilang entah kemana, semangatnya terus diwariskan, menjadi pengingat bahwa keberanian dan pengorbanan tak pernah benar-benar lenyap, hanya menunggu untuk ditemukan kembali oleh mereka yang pantas.